Udah nggak ada, sekarang gabung, baru nama baru kan. Sekarang sudah gabung dengan koalisinya Gerindra dan PKB. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Pasang sana, pasang sini, pindah sana, pindah sini, otak-atik, ambiar bubar. Aduh, pindah lagi. Pikirin apa sih nih? Gimana maunya? Mau apa emang ya? Itu kan ini pindah nih. Habis pindah, yang ini bisa bubar dong. Apa yang bubar? Apa yang pindah? Itu kemarin kan udah tuh dukungan dari Golkar, Pak Erlangga kepada Prabowo. Terus kalau udah begitu, Koalisi Indonesia Bersatu yang dari 3 partai itu udah bubar itu. Partai Golkar, Partai PAN, Partai P3 itu kan umurnya juga baru setahun ya. 12 Mei 2022 di Menteng tuh. Ingat gak waktu pertemuan itu? Mereka kan mempersiapkan untuk Capres-Cawapres 2024. Itu ada Pak Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, ada Soeharto Manoarfa, itu di Menteng kan. Nah kemarin tiba-tiba Pak Erlangga udah pindah sama Pak Prabowo. Apa namanya? Koalisi apa? Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi? Indonesia Bersatu. Wah, kalau bubar mah koalisi Indonesia bubar dong kalau kayak gitu. Mana sih? Apa yang bersatu? Orang bercerai-berai begitu. Koalisi Indonesia berpisah. Koalisi Indonesia bercerai. Koalisi Indonesia bubar. Koalisi Indonesia berubah. Banyak banget singkatannya. Waduh, sama-sama ini. Padahal kalau lihat dari filosofinya mereka tuh waktu mereka bikin koalisi itu tuh bersatu. Artinya beringin, surya, dan baitullah. Itu dibilangnya kata simbol-simbolnya mereka tuh. Ada dua aja sebetulnya kenapa kayak gitu. Kenapa? Ini namanya anomali politik. Iya, ini bukan hanya cuaca aja yang beranomali, politik juga ada anomalinya. Perasaan dari kemarin anomali. Ya musim politik kayak gini ini kan semua elit politik, semua politisi memang harap-harap cemas menunggu keputusan elitnya mau kayak gimana, mau berjalan ke arah mana, mau berhenti di mana, mau berteman dengan siapa, berkoalisi dengan siapa, berkongsi dengan siapa. Iya. Tujuannya cuma satu ya, memenangkan Pilpres 2024, memenangkan Pileg di 2024. Ya memang wajar. Makanya kemudian ya atas dasar pragmatisme politik, atas dasar oportunisme politik ya wajar-wajar aja itu dilakukan. Nggak ada salah juga. Tapi kelihatan banget ya, jomplang banget. Yang Iya. jadi pertanyaan itu sebetulnya, Apaan? mengapa Golkar tiba-tiba berubah? Kenapa tuh? Partai besar sejak Orde Baru. Katanya nih gara-gara kemarin dipanggil kejaksaan. Bener gak sih tuh? Kalau soal-soal itu sih nggak ada asap, nggak ada api. Atau kebalik, nggak ada api, nggak ada asap. Iya jadi kan gini, kalau kita lihat tiga calon presiden nih, itu Pak Anies, itu kan lihat baru berdua doang, bertiga ya kan. Terus udah gitu Pak Prabowo tuh udah empat partai sama Pak Gerindra sendiri. Nah sementara PDIP masih sendirian loh, kasihan kan sendirian. Ya tadi makanya. Walaupun kursinya ini cukup kan, 100 kursi kan. Makanya tadi pertanyaannya itu, apa yang membuat Golkar tiba-tiba berubah haluan? Kenapa? Nah kira-kira kenapa? Kok tiba-tiba langsung Cepet 180 derajat loh dari pertemuan Erlangga dengan Puan 2 minggu sebelumnya kan? Ini bukan Katanya anomali. sudah bikin tim teknis, Iya. tim komunikasi. Kemudian tiba-tiba, ya ini namanya anomali politik tadi. Bukan badai ya. Cuman penyebabnya apa? Nah itu yang kita harus cari tahu. Coba tanya sama siapa tuh penyebabnya apa tuh? Nanti deh, ntar gue kasih tahu di ujung deh. Wah di ujung. Di ujung kelamaan nanti kasih lah. tahu. Tapi nih ya di PDIP sendiri nih katanya Ahmad Basar tuh kemarin ngomong tuh katanya. Kalau memang P3 mau cabut ya silakan aja cabut gitu kan. Nah beda lagi dengan P3. P3 justru yang tadinya anggota koalisi Indonesia Indonesia Bersatu itu kan duluan ke PDIP kan, duluan mendeklarasikan Ganjar kan. Iya benar. Dia kan deklarasi Ganjar itu PDIP 21 April mengumumkan soal Ganjar. Terus Oh udah iya, gitu iya. koalisi itu 12 Mei. Kemudian kan
P3 duluan kan Ya. mendeklar Ganjar. Ya benar. Sekarang kan baru kemudian PAN sama Golkar mendeklar Prabowo. Ya benar. Sebetulnya yang diuntungkan di mata PDIP, bukan di mata PDIP sih, sebetulnya berganding politiknya P3 makin kuat. Partai yang ada di parlemen yang ikut dengan PDIP baru siapa? Baru P3 doang. Iya, tapi kan gini nih, P3 pun sekarang sama PDIP itu kan sekarang lagi agak bukannya ada masalah, enggak juga. Karena apa? Karena P3 itu kan dia bilang katanya dia mau bersikeras membawa Pak Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tapi kan itu dia bilang, kata PDIP, kata Pak Basara, dia bilang itu nggak ada paksa-paksaan, dia bilang kalau memang nggak bisa ikut aturan kita ya udah monggo silakan keluar, monggo. Itu kan dua-duanya cuman gertak sambel aja. PDIP gertak sambel, P3 juga gertak sambel. Sama-sama menggertak aja, gertakan-gertakan kecil aja nggak ngaruh juga sebetulnya. Tunggu. Sebelum kita ke situ kita fokus dulu nih. Fokus nih. Fokus sama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang menambah kekuatan. Terus coba kemarin itu lokasinya itu apa pantas ya di situ ya? Pantas nggak sih di museum gitu? Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Coba bayangin. Dilakukan deklarasi itu walaupun Pak Prabowo bilang bahwa ini auranya, bahwa ini perjuangannya seperti itu. Tapi pikir-pikir ya, museum itu kan banyak benda-benda bersejarah. Nah, apakah dengan banyaknya orang terus makan mereka sampai naik ke atas tempat naskah itu, terus udah gitu sampai banyak wartawan juga di situ. Itu kan kalau kita ke museum jangankan duduk di kursinya atau pegang mejanya, nyentuh dikit aja nggak boleh. Itu gimana tuh? Kalau soal tempat sih nggak masalah ya, mau di mana aja tempatnya. Dulu 2009 juga Mega Prabowo deklarasinya di sana di Bantar Gebang, di tempat sampah itu. Cuma sampah kan nggak jadi masalah, berarti kan kerakyatan. Kalau ini kan di museum. Emang museum bukan rakyat juga? Iya, tapi kan itu kan Ini banyak bagian dari barang-barang kerakyatan juga. bersejarah. Terus masalahnya apa? Barangnya banyak bersejarah. Ada yang rusak kecualinya nggak? di luar. Nah kita nggak tahu, Ya nggak belum ada kan? dilihat deh tuh. Nggak ada kan, pemberitaan juga nggak ada apa yang Nggak ada rusak. ya. Jadi ngesah saja Yang tuh di rusak situ. itu cuman koalisinya. Oh, koalisinya rusak. Koalisinya yang rusak, jadi rusak. Koalisi Indonesia Bersatu itu jadi bubar. Koalisi Indonesia bubar, koalisi Indonesia berubah, koalisi Indonesia bercerai. Waduh, Itu bercerai. doang. Yang rusak apa? Kawin Nggak lagi ada. lah kalau cerai. Sama Maharnya yang lain. berapa? Kawin sama yang lain maksudnya, Iya, jangan mau itu kawin aja. lagi maharnya ada nggak? Tapi nih ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya didukung oleh Pak Jokowi. Terus ada Golkar masuk di situ, ada partai-partai, udah 4 partai di situ. Itu terus niatnya mereka tuh emang sengaja dibikin buat ngelawan PDIP yang di partai besar itu atau gimana sih? Bisa jadi, ada yang bilang begitu, ada yang bilang gabungnya PAN sama Golkar ini desain atau tangan-tangannya Jokowi dan Luhut. Bisa juga ada yang bilang begitu. Kemudian bisa juga ada yang ngomong juga, ada yang nyeletuk juga, ini karmanya PDIP. Karena sudah berbeda haluan dengan Jokowi, kan ada juga yang bilang begitu kan. Bukan kita, bukan. Apalagi ini partai gede-gede ya, Gerindra, Iya. Golkar, PAN sama PKB Tapi gini lagi. deh, politik ini kan, politik ini adalah dunia yang didasari atas serangkaian keputusan yang rasional. Memang rasional, politik ini memang rasional. Politik itu tidak mungkin irasional, pasti rasional. Karena ada logika Dan dia tidak di sana. permanen. Ya betul. Makanya kalau ada terjadi hal-hal yang nggak terduga, ya sudah pasti itu sudah disetting sebetulnya, sudah direncanakan. Tidak ada hal yang tidak ada yang kebetulan. Semuanya kebetulan itu sudah direncanakan. Oh, kita aja yang polos yang ngeliatnya ya. Sebenarnya Politik udah itu direncanain tidak semuanya ya? linier, tidak begitu aja. Makanya dihitung juga kan ada kemungkinan rasionalnya kayak gimana, pragmatisnya seperti apa, kepentingannya bagaimana. Cuman ada 2 pertanyaan besar ini yang muncul nih. Apa itu? Nah ini buat teman-teman silakan jawab nanti di kolom komentar ya. Tunggu dulu tadi alasannya apa? Jangan main habis aja. Ya ini nanti alasannya ini nih. Ada Alasannya 2 pertanyaan apa nih. itu? 1, pertanyaannya buat teman-teman nanti. Apa yang membuat Erlangga dan partainya ini akhirnya memutuskan untuk berubah sikap dan mendukung Prabowo sebagai capres? Itu pertama. Yang kedua, mungkinkah ada desain politik yang lebih besar di balik keputusan Golkar untuk mendukung Prabowo? Silakan dijawab. Kok nyuruh orang jawab? Oh jawab. Iya. Bukannya dibahas di sini. Ya kan Jadi- biar sharing, biar orang juga tahu. Jadi nunggu di jawabannya Kita nih. kan nggak semua juga tahu kan. Nunggu jawabannya. Iya, dijawab udah aja. Nungguin dari tadi. kirain mau Dijawab, nunggu nggak usah kok di sini. bawel. Ya udah deh. Ya udah kita bubar Share, kalau like gitu. dah, subscribe. Kita bubar. Wassalamualaikum Bubar. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh bubar cerai.